Coba bayangin deh, ada bank daerah kecil yang mungkin kita nggak pernah dengar namanya, tiba-tiba aja meroket. Gimana ceritanya? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas kisah kebangkitan Bank Tata Asia yang jujur aja luar biasa banget. Oke, kita langsung aja lihat angkanya ya. Per November 2025, asetnya Bank Tata Asia itu tembus 649 miliar rupiah. Itu tuh tumbuh 72%, cuma dalam setahun. Gila kan? Tapi tunggu dulu, yang lebih bikin kaget itu laba bersihnya. Meroket lebih dari 10 kali lipat. Ini bukan lagi sekedar tumbuh, ini namanya ledakan finansial. Biar kebayang segede apa ledakannya, coba kita bandingin ya. Waktu diakuisisi tahun 2022, aset bank ini tuh nggak nyampe 10 miliar rupiah. Nggak nyampe loh. 3 tahun kemudian, boom, 649 miliar rupiah. Ini lonjakan yang dramatis banget dan jujur, jarang banget kita lihat di industri perbankan. Nah, ini kan pasti langsung bikin kita mikir ya, gimana ceritanya sebuah bank daerah bisa tumbuh sekencang ini lebih dari 70% cuma dalam 1 tahun. Apa sih rahasianya? Jawabannya ada di transformasi total yang mereka lakukan. Dari yang tadinya bank tradisional, jadi semacam kekuatan fintech baru. Yuk kita lihat prosesnya kayak gimana. Jadi, bank ini sebetulnya udah ada dari tahun 91. Tapi, titik baliknya itu ya di tahun 2022, pas diakuisisi sama grup Fidak. Nah, dari situlah semuanya berubah. BTA langsung tancap gas, rebranding, masuk ke digital, ekspansi besar-besaran. Ya, hasilnya bisa kita lihat sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling seru. Kita bongkar resep rahasia di balik kesuksesan mereka. Intinya, ini soal model pinjaman yang bukan cuma inovatif, tapi juga super aman. Kuncinya itu ada di target pasar mereka, yaitu aparatur sipil negara atau PNS. Kenapa PNS? Simple aja, mereka ini peminjam yang stabil banget dan risikonya rendah. Kenapa? Ya karena sumber pendapatannya jelas, gajinya kan dijamin sama negara. Dan cara kerja ekosistemnya ini pintar banget. Gini, pertama, BTA itu partneran sama saudaranya, fintech, namanya Dumi. Kedua, Dumi ini punya akses eksklusif ke PNS karena mereka itu mitra resmi BKN, Badan Kepegawaian Negara. Dan ini yang paling penting, langkah ketiganya, cicilan pinjamannya itu langsung dipotong dari gaji. Jadi ada semacam sistem auto debit gitu yang bikin semuanya jadi aman banget. Jadi, poin utamanya di sini adalah ini tuh bukan pinjol biasa yang kita tahu penuh risiko ya. Bukan. Ini tuh sebuah ekosistem yang tertutup dan aman, yang dibangun di atas kerjasama resmi dengan pemerintah dan ada jaminan potong gaji. Beda banget kan? Oke, modelnya kedengeran keren banget ya. Tapi angkanya beneran sehat nggak? Nah, sekarang kita cek sama-sama kesehatan finansialnya BTA. Nah, tabel ini nunjukin semuanya. Lihat deh, CAR-nya atau ibaratnya bantalan keamanannya itu ada di 20,18%. Jauh di atas batas aman yang cuma 12%. Terus kredit macetnya cuma 2,3%. Artinya apa? Hampir nggak ada yang nunggak bayar. Likuiditas atau dana cashnya juga kuat banget. Pendeknya, ini bank sehat walafiat. Terus ngomongin untung, lihat deh angka ini. Laba bersihnya tumbuh lebih dari 10 kali lipat. 10 kali lipat loh. Ini bukti nyata kalau model bisnis mereka tuh bukan cuma aman, tapi juga super duper menguntungkan. Prestasi ini juga bikin BTA naik kelas, masuk ke Liga Elit. Mereka sekarang ada di kelompok usaha 3 atau KU3. Biar ada gambaran ya, cuma sekitar 5% dari semua bank perekonomian rakyat atau BPR di seluruh Indonesia yang bisa sampai ke level ini. Ini nunjukin kalau mereka benar-benar kuat dan dipercaya di industri. Tapi ceritanya belum selesai sampai di sini. Pertanyaannya, apa rencana BTA selanjutnya? Apa visi mereka ke depan? Rencana mereka udah jelas banget dan, wah, ambisius. Pertama, mereka mau memperkuat modal, disuntik dana segar sampai 100 miliar rupiah. Buat apa? Ya buat modal pertumbuhan. Terus mereka juga bakal meluncurkan aplikasi mobile baru biar layanan digitalnya makin canggih. Di internal, tim kepemimpinannya juga diperkuat. Dan yang paling penting, tentu aja, mereka bakal terus ngegas dengan ekosistem pinjaman aman yang jadi kunci suksesnya selama ini. Dan kita tutup pembahasan kita dengan gambar kantor pusat mereka yang modern ini. Ini jelas bukan lagi cerita soal bank daerah kecil yang diremehin ya. Ini adalah cerminan dari sebuah institusi keuangan yang visioner, yang lagi ikut ngebentuk masa depan perbankan di Indonesia. Satu inovasi aman pada satu waktu.